Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri, mahasantriwati Mufid Islamic Academy, juga para muallimin dan muallimat yang dirahmati Allah. Kita akan lanjutkan kembali wudu Nabi yang kita kompilasi dari 5 karya ulama kontemporer. Dan pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke dalam syarat-syarat wudu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ini semua sebagai amal yang soleh. Syarat-syarat wudu kita bisa lihat di catatan kaki. Sumber dari bab ini adalah kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi Syekh Shalih bin Fauzan halaman 40. Salatul Mu'min Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani halaman 40 dan Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz halaman 37. Kata para penulis, di antara syarat-syarat wudu adalah sebagai berikut. Pertama, Islam. Artinya tidak sah wudu yang dikerjakan oleh orang kafir. Ya. Misalnya saja ada orang kafir mau masuk masjid. Entah untuk mengambil sebuah barang, entah mungkin menghadiri sebuah pernikahan, atau bahkan saya pernah lihat sendiri, ada yang mau duduk ikut pengajian. Ya, dia pengen masuk Islam tapi pengen dengar dulu katanya. Kalau dia mengerjakan wudu, maka sejatinya wudunya tidak sah. Ya, sehingga kalau ada takmir berkata, oh kalau masuk sini wudu dulu. Sampai ini soalnya orang kafir. Ya silakan wudu dulu. Kita katakan enggak usah karena wudunya juga tidak akan diterima. Ya, gitu. Yang kedua, syaratnya adalah berakal. Di sini disebutkan tidak sah wudu orang gila dan yang semacamnya. Ya, kalau ada orang gila berwudu, maka tidak sah wudunya. Atau yang setara dengan orang gila, seperti orang yang idiot, yang sangat idiot. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga adalah tamyiz. Apa itu tamyiz? Yaitu bisa membedakan yang baik dan buruk. Dengan demikian, wudunya anak kecil yang belum mumayyiz itu tidak sah. Misalnya kita punya anak yang masih 1 tahun, kemudian mau diajak ke masjid. Nanti permasalahannya adalah kalau dia dibawa ke masjid ternyata mengganggu. Atau dia berlari-lari. Ya, ini yang sering dijadikan bahasan di sebagian masjid. Bolehkah kita mempersilahkan orang tua membawa anaknya tapi anaknya masih lari-lari? Lepas dari itu, yang jelas anaknya kalau diajak untuk berwudu maka sejatinya wudunya tidak sah. Dikarenakan dia belum mumayyiz. Nah, usia berapakah mumayyiz itu? Wallahu a'lam. Mumayyiz itu bisa saja 6 tahun, bahkan 5 tahun kalau di zaman sekarang. Banyak yang sudah mengerti yang baik dan yang buruk. Dia mengerti mana bahaya, mana tidak. Malah kalau dia mengerjakan sebuah keburukan, dia memahami bahwa dia ini mengerjakan sesuatu yang sejatinya tidak boleh dikerjakan. Selanjutnya, syarat yang keempat yaitu niat yang sesuai untuk berwudu. Kata para ulama kita, bila ada orang melakukan aktivitas yang gerakannya seperti wudu. Seperti wudu, ada cuci mukanya, ada cuci tangannya, ada usap kepala, ada cuci kaki. Namun niatnya adalah bersih-bersih. Atau niat untuk menyegarkan badan, menghilangkan kotoran, atau niat lainnya, maka ini tidak dinilai wudu yang sah. Maka jika dia sholat dengan alasan sudah melakukan aktivitas yang mirip wudu tadi, yang dia cuci muka, cuci tangan, usap kepala, cuci kaki, yang pokoknya mirip sekali dengan wudu. Ya. Padahal niatnya bukan untuk wudu, melainkan sekadar niat bersih-bersih, menyegarkan badan, menghilangkan kotoran. Maka jika dia melakukan sholat demikian, meskipun wudunya itu mirip,
tapi niatnya tidak sama dengan niat wudhu untuk sholat, maka sholatnya tidak sah, batal, dan harus diulang mulai dari wudhunya hingga sholatnya. Selanjutnya, syarat yang kelima. Niat wudhu ini terus ada, yakni tidak putus sampai wudhu selesai. Mulai dari awal dia mengerjakan wudhu, sampai dia cuci kaki, sebagai penghujung dari wudhunya, niatnya tidak boleh diputus. Bila putus niatnya, maka tidak sah wudhunya dan dia harus ulang lagi sedari awal. Saya beri catatan kaki, nomor 10. Saya sebutkan di sini, maka tidak sah wudhu yang niatnya terputus di tengah proses wudhu. Misalnya karena kehabisan air dan berniat mengulang wudhu jika sudah mendapatkan air. Ada orang sedang berwudhu, tiba-tiba airnya habis. Kemudian dia berkata, aku mau cari air dulu. Nanti kalau sudah dapat air, aku ulang dari awal. Berarti di dalam hatinya ada pemutusan niat. Maka orang yang seperti ini wudhunya tidak sah, dan manakala sudah mendapatkan air dia harus ulang dari awal. Begitu. Syarat yang keenam, menggunakan air yang suci dan menyucikan. Menarik di sini. Kata para ulama, tidak sah wudhu dengan air yang telah ternajisi. Seperti ada air di dalam ember. Ya. Ini ada keran misalnya. Tapi di dalam situ anggap saja tiba-tiba masuk tikus. Kemudian tikusnya ini mau berenang nggak bisa berenang, akhirnya tenggelam. Ya. Maka airnya harus dibuang. Tidak bisa dipakai untuk berwudu karena tikus ini najis dan dia telah menajisi air seember. Begitu. Bagaimana kalau seandainya ini bukan air seember, tetapi ini sungai misalnya, atau danau yang luas gitu. Di situ ada bangkai kambing. Tapi keberadaan bangkai kambing ini tidak bisa menajisi air yang begitu banyak ini. Ya, misalnya hanya di pinggiran sini saja yang ada bangkainya. Adapun ya 30 meter danaunya ini ke sana, itu masih bisa dipakai untuk berwudu. Karena najisnya tidak mengurangi kesucian air danau. Dan kalau kita belajar tentang bab najis, di buku-buku ini, di Sahih Fiqh Sunnah ada insya Allah, di Al-Wajiz, di Al-Mulakhas Al-Fiqhi, di Salatul Mu'min, kita akan dapati bahwa air yang suci itu bisa berubah jadi najis, ya, manakala kemasukan najis apabila berubah satu dari 3 hal, yaitu rasa, 2 bau, dan yang ketiga adalah warna. Kalau kita punya bak mandi, kemasukan tikus, kalau dia berubah rasa atau bau atau warna karena sebab tikus ini, bahkan berubah 3-tiganya, maka air ini sudah menjadi air najis. Apabila misalnya ada kolam renang besar, kolam renang umum, kemudian di situ anggap saja ada anak kecil berenang, tapi di dalamnya dia pipis, buang air kecil. Kemudian karena dia malu, dia kacau-kacaukan airnya biar airnya tidak menguning dan tidak ketahuan bahwa dia buang air kecil di situ. Kita lihat air yang begitu banyak di dalam kolam renang ini, ketika dikencingi, rasa, bau, warnanya tidak berubah. Ya, rasa kaporit kalau mau diminum. Kalau baunya ya tetap bau Clorox atau bau kaporit, warnanya tetap bening. Maka ini air tidak ternajisi.
Nah, yang disebutkan tadi di sini, tidak sah wudhu dengan air yang telah ternajisi. Begitu. Selanjutnya, tidak sah juga berwudhu dengan semata-mata benda cair. Seperti susu, berwudhu dengan kopi, berwudhu dengan minuman soda, dan lain-lain itu tidak bisa karena tidak termasuk air yang dapat menyucikan. Ada juga yang mengatakan, bukankah susu itu kita katakan ya susu, kopi ya kopi. Pada dasarnya tidak pas kalau kita mengatakan air susu, air kopi. Mau minum apa? Minum air susu. Susu adalah susu, dia sebenarnya bukan air. Mau minum apa? Kopi. Karena sifat kopi sudah mendominasi sehingga dia bukan air lagi. Nah, benda-benda yang sudah tidak dimutlakkan sebagai air lagi, karena adanya percampuran, atau memang pada dasarnya dia bukan air yang dipakai untuk bersuci, maka ya dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya, yang bisa itu misalnya air laut, air hujan, air danau, mata air. Ya. Adapun susu, kopi, teh, ini semua tidak bisa dipakai untuk bersuci, tidak bisa dipakai untuk berwudu. Kita lihat catatan kaki nomor 11. Di sini dikatakan, demikian pula wudu dengan benda padat dan wudu dengan gas atau udara. Ini semuanya tidak bisa diterima, tidak sah sebagai wudu. Seperti yang dilakukan sebagian jamaah haji umroh dengan alasan udara Mekah itu suci dan menyucikan. Apakah ini terjadi? Iya, terjadi. Ada sebagian orang-orang dari negeri lain yang memang melakukan perbuatan-perbuatan aneh. Kami pernah dapati ada yang berwudu dengan menggunakan udara. Ya, jadi dia seolah-olah berkumur. Yang dikumurinya adalah udara. Kemudian mencuci wajahnya dengan udara. Ya. Kemungkinan besar dia karena tidak tahu WC yang terdekat, sementara dia mungkin sudah kebelet atau dia takut tertinggal dari sholat berjamaah. Atau mungkin mendapatkan syubhat, mendapatkan pengajaran-pengajaran yang menyimpang di negerinya, sehingga mereka berwudu dengan menggunakan udara. Selanjutnya, syarat yang ketujuh adalah air yang digunakan mubah atau halal. Dikatakan di sini, jika air yang digunakan untuk berwudu adalah hasil curian atau didapatkan dengan cara yang tidak syar'i, maka wudu yang dikerjakan tidak sah. Seperti ada orang mau berwudu tapi di rumahnya kehabisan air. Lalu dia pergi ke rumah tetangga, membuka airnya tanpa izin. Maka sebagian ulama kita mengatakan wudu yang dikerjakan dengan air yang demikian, karena diambil dengan tanpa izin, maka wudunya tidak sah. Saya beri catatan kaki nomor 12. Di sini dikatakan sebagian ulama ada yang mengatakan sah wudu dengan air curian. Namun dia tetap berdosa karena mencuri. Dia tetap berdosa karena mencuri, tapi tidak berimbas kepada wudu yang dia kerjakan. Ada di antara para ulama yang mengatakan demikian dengan alasan mencuri itu sesuatu yang dilarang baik untuk sholat, untuk wudu maupun untuk kepentingan yang lainnya. Karena ini adalah memang dosa pada dasarnya, maka dia tidak berefek kepada wudu yang dia kerjakan. Kurang lebih sama seperti kalau ada orang menggunakan cincin emas dan dia laki-laki. Perhiasan emas bagi laki-laki hukumnya haram. Tapi kalau itu dipakai untuk sholat, apakah sholatnya sah? Di antara para ulama kita ada yang mengatakan bahwa menggunakan cincin emas untuk laki-laki itu berdosa baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, berarti kalau dia kerjakan sholat dan dia menggunakan cincin emas, maka sholatnya tetap sah. Karena keharamannya ini berlaku di dalam sholat maupun tidak. Begitu juga kalau ada orang sholat menggunakan baju, yang baju itu terbuat dari bahan sutra. Dan dia laki-laki. Sutra buat laki-laki haram. Dan ini berlaku baik untuk sholat maupun tidak. Tapi kalau dia kerjakan itu di dalam sholat, apakah sholatnya sah?
Jawabannya sebagian dari mereka mengatakan tetap sah. Karena penggunaan sutra bagi laki-laki tidak boleh baik di dalam maupun di luar sholat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi untuk kasus ini yang lebih tepat adalah wudu tidak sah bila menggunakan hasil curian, karena pada dasarnya dia telah berwudu dengan yang bukan miliknya dan sejatinya dia seperti orang tidak berwudu. Yang kedelapan, dilakukan setelah selesai dari buang air dan telah istinja atau istijmar. Saya ulangi. Syarat sah wudu yang kedelapan adalah dilakukan setelah selesai dari buang air, ya. Dan tidak cukup itu, sudah selesai dari istinja atau istijmar. Kita baca di sini. Jika sebelum wudu seseorang buang air, maka dia harus menyelesaikan hajatnya dahulu. Kemudian istinja. Apa itu istinja? Yaitu cebok dengan air. Atau istijmar. Apa itu istijmar? Yaitu cebok dengan tisu, batu, daun, dan benda padat lainnya. Jika wudu dilakukan sambil buang air, sambil istinja dan istijmar, atau bahkan didahulukan, maka wudunya tidak sah. Kita beri ilustrasi. Ada orang BAB. Kalau dia mau sholat setelah BAB, maka urutannya adalah BAB dulu. Sudah selesai, cebok. Tadi cebok itu ada dua. Kalau pakai air itu namanya istinja. Adapun kalau dia cebok menggunakan benda padat, seperti menggunakan tisu, kertas, ya, batu, atau lainnya, itu disebut dengan istijmar. Dan teman-teman bisa baca bab tentang istinja dan istijmar ini pada buku-buku Al-Mulakhas Al-Fiqhi, Ensiklopedia Salat, kemudian Sahih Fiqh Sunnah, Al-Wajiz, semuanya memuat tentang adab-adab buang hajat, termasuk diantaranya adalah soal istinja dan istijmar. Baik, kembali lagi, sudah buang air besar, sudah cebok, baru boleh wudu. Kalau ada orang BAB, tapi sambil wudu, maka wudunya tidak sah. Karena penyebab dia wudu, ya, yaitu BAB-nya yang merupakan hadas, ini belum selesai. Begitu juga ada orang sudah BAB, sudah selesai, tapi belum cebok. Maka ini juga keliru. Kembali lagi kepada standar aturannya tadi, BAB dulu, kalau sudah selesai, cebok dulu, baru boleh wudu. Selanjutnya, ada poin yang sangat penting. Adapun semata-mata wudu tanpa didahului dengan buang air, ya, sebagaimana kebanyakan kita kalau datang ke masjid, saya nggak pengen buang air besar, tidak ada keinginan buang air kecil, berarti datang hanya semata-mata untuk wudu lalu sholat. Ya, maka tidak perlu istinja atau istijmar terlebih dulu. Saya dapati ada sebagian orang yang mengaku bahwa dia setiap kali mau wudu pasti cebok. Kalau saya tanya, apakah sebelumnya antum buang air kecil? Dia katakan tidak. Apakah antum tadinya BAB? Tidak juga. Oh, mungkin keluar darah? Tidak juga. Nah, jadi kenapa? Cebok. Apa yang diinginkan? Dia katakan ya pengen saja. Karena dulu ada yang bilang bahwa kalau kita mau wudu kita cebok dulu. Ya, maka kita katakan sebenarnya tidak perlu. Semata-mata wudu tanpa didahului oleh buang air, maka tidak perlu istinja dan tidak perlu istijmar. Ada catatan kaki nomor 13. Ini bisa dilihat di kitab Sifatul Wudu halaman 8. Nah, poin ini dimuat di dalam Sifatul Wudu, yaitu karya Syekh Jibrin di halaman 8. Selanjutnya syarat yang ke-9, terlebih dahulu menghilangkan benda atau zat yang menghalangi air sampai ke kulit. Contohnya adalah kutek, tanah liat, lempung, lilin, cat, lem,
pewarna yang melapisi rambut yang tidak menyerap ke dalam rambut, korektor tulisan, ya, atau sejenis tip X. Ya. Maka ini semua harus dihilangkan terlebih dahulu dari kulit sebelum kita berwudu. Di sini dikatakan benda-benda ini harus dihilangkan semaksimal mungkin agar air sampai ke kulit tanpa adanya penghalang. Artinya kalau kita berwudu dalam keadaan kulit kita yang mau dibasuh atau kepala kita yang sebenarnya mau diusap, itu masih ada sesuatu yang menghalangi air sampai padanya, pada anggota wudu ini, maka wudunya menjadi tidak sah. Contoh, ada perempuan mau wudu tapi dia pakai kutek. Kuteknya melapisi kukunya, maka ini harus dibuang dulu. Bila dia mengerjakan wudu dan masih ada kuteknya, lalu dia tidak hilangkan, padahal dia bisa menghilangkannya, maka wudunya tidak sah, salatnya tidak sah. Kalau ada anak kecil misalnya, bermain tanah liat, lalu datang waktu salat, lalu dia berwudu, tapi tanah liat yang dia pakai untuk bermain tadi, ini masih banyak ya. Sebelah sini, di sebelah sini. Kemudian tidak dihilangkan. Tidak digosok begitu. Maka wudunya tidak sah, salatnya tidak sah. Kalau ada tukang, misalnya lagi mengecat, kemudian datang waktu salat, dia amati ternyata di tangan-tangannya ini masih banyak bekas cat. Maka dia harus ambil thinner untuk kemudian dia gosok-gosok tangannya biar catnya itu hilang. Kalau dia tidak melakukannya, artinya tidak mengusahakan agar cat itu bisa hilang dari tangannya, lalu dia berwudu dan dia sholat, maka wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa benda-benda seperti ini harus dihilangkan semaksimal mungkin. Kecuali kalau kemudian sudah diusahakan, tapi ternyata tidak kunjung hilang. Kita kalau kena bolpen, kan kita kalau gosok-gosok itu ada sebagian bolpen yang bisa cepat hilang, ada yang tidak. Tapi kita kalau sudah gosok seperti ini, berarti sudah berusaha untuk memaksimalkan agar hilang, maka ini sudah cukup. Ya, insya Allah wudunya sah, salatnya sah. Di catatan kaki nomor 14, ya, saya katakan, jika bisa hilang, tapi tidak dihilangkan, bisa hilang tapi tidak dihilangkan. Seperti tadi cat, ya, kutek. Ini kan semua ada pelunturnya ya. Begitu juga tip X yang untuk korektor tulisan. Karena dia punya thinner juga. Bisa diteteskan ke kulit lalu digosok dan bisa hilang. Jika bisa hilang tapi tidak dihilangkan, maka wudu tidak sah. Jika sudah berusaha tapi tidak bisa hilang semua, maka tidak mengapa kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Demikian yang disebutkan oleh para ulama tentang bertakwa semampunya, yaitu berusaha untuk mengerjakan apa yang dimampu semaksimal mungkin, lalu sisanya memohon ampun kepada Allah Ta'ala karena itu merupakan kekurangan kita. Salah satunya adalah seperti ini. Sudah berusaha untuk menghilangkan cat, kutek, dan lain-lain, tapi qadarullah, tidak bisa hilang semuanya seketika, maka insya Allah dimaafkan. Gitu. Selanjutnya syarat wudhu yang terakhir, 10, masuknya waktu sholat. Tetapi tidak semua orang diberikan syarat seperti ini. Dikatakan di sini, syarat ini, yaitu masuknya waktu sholat, hanya berlaku untuk orang-orang yang berhadas terus-menerus, untuk ia bisa mengerjakan sholat. Adapun kita yang normal misalnya, tidak dipersyaratkan masuknya waktu sholat. Jadi bisa saja kita berwudu sebelum datangnya waktu sholat. Ya, dan kita bisa menjaga diri. Kita tidak punya penyakit kencing terus-menerus, buang angin terus-menerus, tidak punya penyakit darah keluar terus-menerus. Maka kita bisa saja wudu 1 jam, setengah jam sebelum datangnya waktu sholat. Disebutkan di catatan kaki nomor 15, seperti orang yang istihadah, yaitu wanita yang
keluar darah terus-menerus di luar masa haidnya. Orang yang menderita penyakit salasul baul atau kencing terus-menerus. Sama untuk orang yang keluar darah dari duburnya terus-menerus. Keluar angin tanpa bisa ditahan. Dan kondisi semacam itu. Ini semua orang-orang yang punya uzur ya, karena sakitnya. Maka mereka diperbolehkan untuk berwudu tetapi menunggu masuknya waktu salat. Karena khawatirnya bila dia berwudu misalnya 1 jam sebelum masuk waktu salat, lalu dia sudah keluar angin, keluar darah, keluar air seni dan lain-lain, kemudian batal, maka harusnya dia mengulang kembali. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu teman-teman yang dirahmati Allah yang bisa kita bahas. Semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.